kita mau belajar debus di Padepokan Pangeran Sukma Sejati, Tumenggung, Cirebon. Masih Walau salah satu peralatan. Nah, ini adalah salah satu peralatan debusnya. Kemudian ini juga salah satu peralatannya. Belajar tidak mengenal usia. Belajar bisa sampai tutup usia, masih tetap kita harus belajar apapun itu. Tanpa ada hatam ya, Ya, tanpa hatam. Karena ilmu Allah itu seluas langit, seluas lautan. Ya. Jadi selama itu bisa berguna bagi kehidupan, maka belajar itu diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita akan membahas salah satu kesenian tradisional dari daerah Banten, yaitu debus. Debus itu adalah suatu bentuk seni bela diri yang melibatkan kekuatan fisik, baik secara fisik sebenarnya maupun sesuatu yang di luar nalar, yaitu melibatkan kekebalan, ilmu gaib maksudnya ya. Nah, tentu pemirsa penasaran ya, sebenarnya debus itu realita atau hanya mitos? Debus itu pada dasarnya adalah suatu pertunjukan ya, sejak zaman Maulana Hasanuddin. Ya. Bahkan sebelum Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten yang pertama, keahlian untuk bela diri yang dimiliki oleh suku Banten itu sudah biasa. Jadi dulu sebelum ada Kesultanan Banten, orang-orang Banten itu sudah terbiasa melakukan kompetisi adu fisik. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat gitu. Nah, ini selalu ada sayembara. Ya, setiap tahun itu ada sayembara siapa pendekar terkuat gitu. Hal ini justru dijadikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin sebagai sultan yang pertama ini sebuah kesempatan ya, untuk berdakwah. Nah, melalui uji kekuatan fisik, adu fisik, maka Sultan Maulana Hasanuddin membuat sebuah seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan kekuatan bela diri. Ini yang menjadi akhirnya kita sebut dengan debus. Nah, lalu debus berasal dari kata tembus atau bahasa Arab yang menisbatkan dengan nama al-madad. Jadi versi pertama ya menjelaskan bahwa debus itu suatu pertunjukan mampu tembus kulit tapi tidak berdarah, atau berdarah tapi tidak melukai dan menyakiti si pemainnya. Yang kedua, debus yang artinya tembus itu artinya sebuah permainan atau sebuah pertunjukan seharusnya tembus tapi menjadi tidak tembus. Artinya ada efek kebal di situ. Nah, lalu definisi yang ketiga yaitu debus yang identik dengan kata al-madad, mengandung makna meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Debus identik dengan al-madad. Seperti apa bentuk al-madad? Nah, yaitu berupa suatu paku dengan ujung runcing dan kepala bundar. Nah, ini ada pasangannya. Pasangannya itu berupa gada besar atau gada raksasa. Yaitu seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah gada raksasa yang merupakan pasangan dari alat yang bernama debus ini ya. Nah, ukuran alat ini bermacam-macam ya, bervariasi. Ini termasuk ukuran yang kategorinya besar. Ini kategorinya besar. Ada lagi yang lebih kecil dari ini. Dan memang ada juga yang lebih besar dari ini. Contohnya yang membedakan adalah ujung ini ya, kepalanya. Ada yang lebih besar ya, ada yang lebih besar. Kemudian dengan batang ini yang kecil ya, kurang lebih misalnya sebesar ini ya. Kemudian makin runcing. Ada juga yang bentuknya minim ya. Nah, jadi bentuk semacam ini bervariasi. Kemudian gadanya, ada gada berbentuk seperti ini ya, gada bentuk T ya. Ada juga gada yang cara mukulnya itu dibobok. Nah, dibobok.
Jadi bentuknya nggak seperti ini. Tapi kalau kita bisa ibaratkan ini tinggal dibuang ya, bagian panjang ini dibuang, sisa bagian yang ini, tapi dia yang ini agak ada pegangan gitu. Jadi nanti dia seperti ini, ya mendorong ya. Nah, nanti kita praktekkan ya. Nah, satu perangkat alat ini disebut debus atau almadan. Debus yang tanpa menggunakan alat ini biasanya debus yang ditampilkan yang bukan dari Banten biasanya ya. Karena ini identik atau khas debus Banten ada ini. Ini mengandung banyak filosofi. Dalam salah satu versi menyebutkan bahwa alat ini bermula atau berawal dari Timur Tengah yang berasal dari sebuah daerah atau tempat yang bernama Almadan. Gitu. Nah, di sana mereka melakukan suatu zikir-zikir khusus ya, salah satunya menggunakan tarekat rifaiyah atau hizib rifaiyah ya, amalannya salah satunya adalah hizib rifaiyah. Nah, amalan-amalan tersebut diamalkan oleh para pelaku debus ya, kemudian diambil keramatnya istilahnya, diambil permainannya. Jadi amalan rifaiyah yang diamalkan oleh para pelaku debus itu sempalan atau bagian dari tarekat rifaiyah gitu. Jadi tidak secara murni para pemain debus itu mengamalkan tarekat rifaiyah, nah, tetapi hanya bagian amalannya saja yaitu hizib, ya, namanya hizib rifaiyah. Nah, itu salah satunya. Tapi tidak semua pemain debus menggunakan hizib itu. Ada juga menggunakan bacaan-bacaan yang lain. Salah satunya misalnya sholawat, kemudian misalnya Bismillah atau Hasbunallah dan sebagainya. Ya. Atau ada juga yang berupa bacaan-bacaan Sunda ya, bacaan-bacaan Sunda tapi sudah disisipi dengan kalimat-kalimat tauhid gitu. Jadi kita sebut dengan artinya itu sudah beraliran Islam. Karena setelah Sultan Maulana Nakhsuluddin masuk ke Banten itu aliran-aliran yang kira-kira akan merujuk kepada sesuatu yang dianggap sesat itu dibersihkan oleh beliau dan disesuaikan, diganti menjadi yang beraliran Islam gitu ya. Nah ini permainan atau alat ya yang bisa kita lakukan untuk pertunjukan debus. Debus biasanya dilakukan secara berkelompok, tidak secara sendiri. Nah, jadi ini yang membedakan antara mana permainan debus dan mana permainan uji atau unjuk kekebalan, gitu. Nah, permainan unjuk kekebalan itu biasanya dilakukan single fighter sendirian gitu. Tapi kalau debus itu dia harus ada perangkat-perangkatnya. Nah, salah satunya adalah pertama harus ada nayaga, yaitu yang nabuh alat-alat musik, musik tradisional atau kendang ya. Nah, terus yang kedua yaitu grup silat. Nah, ada grup silat. Jadi sebelum dimulai debus itu biasanya ada silatnya. Nah, bahkan disertai dengan sholawat ya dan beluk. Istilahnya beluk ya. Pernah nggak dengar tradisi Sunda namanya beluk? Beluk ya. Nah, beluk itu semacam sholawat gitu. Semacam sholawat atau zikir ya. Beluk itu zikir-zikir yang dilakukan dengan nada-nada yang mendayu-dayu. Nadom. Nah, kalau di sini sebutnya nadom. Jadi ada nadom yang dibacakan gitu. Terus yang ketiga yaitu pelaku debus itu sendiri. Nah, kenapa dibedakan? Karena tidak semua pesilat itu mampu melakukan debus. Ya, setelah level silat dikuasai, baru seseorang boleh masuk ke pelajaran debus. Nah itu ya, kira-kira penjelasan atau penerangan tentang debus. Nah, jadi debus dimulai dikenal dan resmi dikenal sebagai bentuk dari semangat juang, tata cara mempertahankan diri di sebuah kerajaan atau di sebuah daerah, di sebuah negara, yaitu sejak zaman Kesultanan Maulana Nakhsuluddin Banten, yaitu Sultan Banten yang pertama ya, kurang lebih tahun 1579-an ya. Ya, kurang lebih 1579 Masehi ya. Nah, kebetulan saya di sini kedatangan tamu ya, saudara saya yaitu Kang Mas Senopati dari Jawa Nagari. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Senopati Mukhlas Arya Mangkurat dari Carubanagari, Cirebon. Carubanagari adalah nama asal kerajaan Caruban
waktu dipimpin oleh Pangeran Takabuana. Baik, nah saya tanya nih, Kang Mas Senopati, ya, sebelumnya pernah mengenal debus? Sangat mengenal. Karena saya mencintai. Cuman saya hanya jadi penonton. Oh gitu. Penonton yang mencintai. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Ini sebagai bentuk apresiasi. Saya ucapkan terima kasih ya atas bentuk rasa cintanya kepada seni budaya Sunda ya, memang murni berasal dari Banten. Apa pandangan Kang Mas Senopati ini mengenai kesenian debus ini? Dari sudut pandang kacamata orang katakanlah luar Banten ya. Bisa. Debus ini sangat unik ya. Hanya ada di Banten, di Kesultanan Banten dulu, dan kita harus menghargai dari para pelaku debus ini karena di sana ada satu keahlian yang tidak semua orang mampu. Nah, jadi yang pertama sekali tadi sudah disebutkan dalam permainan debus ini adalah satu fisik yang prima, kemudian spiritual yang kuat gitu. Perpaduan antara fisik dan spiritual ini, lahir batin ini harus ada keseimbangan. Keseimbangan artinya antara fisik dan spiritnya itu saling mengikat gitu, saling mengikat. Fisiknya prima, spiritualnya tinggi, saling mengikat sehingga akhirnya timbullah kepercayaan yang tinggi gitu. Sehingga dengan keyakinan yang tinggi ini permainan ini bisa terlaksana gitu. Karena kalau salah satu fisiknya lemah juga tidak akan terlaksana, atau spiritualnya lemah juga tidak akan terlaksana gitu. Nah ini yang saya perhatikan gitu. Ya betul. Jadi ini sebuah permainan yang sangat unik. Ini juga dulu seperti yang Kanjeng Tumenggung sampaikan bahwa ini dulu dipakai sebagai sarana dakwah. Dengan permainan ini masyarakat berkumpul, kemudian Kanjeng Sunan atau Panuan Nasaruddin ceramah sehingga akhirnya tercapailah tujuan dakwahnya gitu. Itu mungkin yang sedikit yang saya tahu gitu Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita akan melakukan percobaan ya. Bisa nggak debus ini ditularkan atau diturunkan ya? Nah ini tentu ada satu pertanyaan ya. Apakah setiap orang itu bisa mempelajari debus ya? Nah kalau bisa sampai sejauh mana sih ilmu debus ini bisa dipelajari dengan siapapun yang itu ya? Saya tanya dulu nih, Kang Mas, apa sebelumnya pernah belajar debus? Belum pernah. Nah, kalau saya keluarkan permainan ya, ini kan di depan saya ini ada, saya memegang sebuah golok ya. Nah ini goloknya kalau saya cabut ya, ini golok asli ya, bisa dicek dulu keasliannya. Tajam ya. Okay. Sangat tajam ya. Sangat tajam. Oke. Nah ini insya Allah golok asli ya. Kita bunyi ya. Nah, ini kalau besi sama besi akan bunyi ya. Bunyi. Nah, oke ya. Oke, nah terus apakah ini tajam? Ya Allah alam ya. Allah alam. Ya sebelum kita dicoba ya kita nggak tahu ya ini tajam atau enggak. Tapi kita bisa coba sebuah benda ya. Coba saya minta kertas ya. Nah ini kertas kita coba ya. Apakah ini bisa berfungsi? Ya. Tajam silat. Sangat tajam. Tajam. Menyaksikan. Sangat tajam. Insyaallah ya. Jadi insyaallah ini tajam. Nah, kira-kira nih kalau saya kasih kesempatan sama Kang Mas Senopati sekarang bisa nggak melakukan pertunjukan itu? Kalau saya belum pernah jadi nggak bisa. Nggak bisa. Saya terus terang nggak bisa. Iya, oke, baik ya. Nah, ini maaf nih ya, ini bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi kita sama-sama belajar ya. Apa betul ya yang namanya debus itu ada dan real ya? Nah, dengan izin Allah ya.
Sebelum saya mulai, tadi saya berdoa dulu supaya diberikan keselamatan oleh Allah ya. Karena tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diberikan akal, diberikan kekuatan oleh Allah, itu harus selalu kita kembalikan lagi kepada Sang Maha Pemberi kekuatan, yaitu yang Maha Kuat, Allah yang Maha Besar, ya, pencipta kita ya. Nah, ya. Nah, ini hanya apa namanya, semacam bekas-bekas pukulan kecil ya. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, kalau saya kasih kesempatan buat Kang Mas Senopati, mau nggak? Insya Allah sama. Ngeri juga kan Om. Ngeri kalau melihat tajamnya itu. Ini aja. Buset apa gitu. Tapi insya Allah kan di baik ya. Sekarang kita coba lakukan pengisian ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Amin ya Allah. Baik, silakan diminum. Sebelum minum, baca Bismillah dan berdoa. Semua jalan. Semua. Ya. Habis Ki. Habis. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ada sini ya. Wah, ngeri juga Ki. Nah, tangannya salaman dulu. Ini Salamannya. nggak apa-apa jangan. Buka aja. Ya. Ada pengaruh. Takutnya itu ada yang putus juga. Pasti kalau kalian putus. Kita salaman dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salaman maksudnya kalau terjadi apa-apa jangan salahkan saya. Ki, notariat Ki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja ya Kang Mas Senopati sudah saya isi ya dengan ilmu debus ya. Dengan izin Allah, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau dilakukan sendiri? Enggak, takut cuma. Oke. Pilih aja ya. Subhanallah, luar biasa. Bisa di zoom diambil, ada istilahnya bekas tapi bukan luka. Kayak bangun tidur ya. Kalau yang ini bukan, ini bekas kesetrika. Oh, ini bukan kesetrika yang ini ya. Tapi hanya yang ini. Iya, ini.
Bisa Luar dicoba. biasa. Bisa dimanja ya. Luar biasa. Ya. Oke. Sekarang buka perutnya. Wah. Buka juga ini ya. Ya, buka juga. Takut ada pengaruh. Iya. Kita coba ke arah perut ya. Masya Allah. Peres semua. Jadi hebat ya, luar biasa nih pemain rebus ini. Kalau peres mungkin itu mah. Itu mah ya, ini mah alami. Alami. Harusnya kan darah. Betul. Luar biasa. Top. Itu baru dibacok ya. Betisnya mau coba ya? Cukup. Cukup. Udah Ya. ini udah cukup. Nah, sekarang kita coba iris. Ya. Mau yang mana nih yang iris? Ya boleh. Perut atau itu? Ini aja. Ini aja ya. Itu yang tadi. Luar biasa. Perut sekarang, perut. Mantap. Ya, oke. Mantap. Nah, pemirsa ya, apa yang disaksikan tadi itu insya Allah real ya, tanpa rekayasa. Kita tanya aja dari Kang Mas Senopati yang bersangkutan ya. Gimana Kang Mas? Apa yang dirasain? Yang pertama sih ngeri ya. Hmm. Ngeri itu wajar sebagai manusia. Ya. Mengapa melihat apa golok yang begitu tajam ya gitu. Terus sementara kita yang namanya manusia itu tak berdaya sebenarnya. Ini adalah sebuah tubuh yang bisa tembus oleh alat apa saja gitu. Nah, ternyata setelah doa-doa diberikan, ternyata ini tidak tembus itu. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa itu. Ya, semua ini terjadi atas izin Izin Allah. Subhanahu wa ta'ala.